Pernahkah kamu menyadari, tiba-tiba banyak semut datang ke rumahmu? Mereka berjalan berbaris, keluar dari celah-celah lantai, naik ke meja makan, ke dapur, bahkan ke kamar. Dan entah kenapa, jumlahnya semakin banyak dari hari ke hari. Tapi tahukah kamu, itu bukan sekadar kebetulan, karena dalam Islam, tidak ada satupun makhluk yang datang tanpa izin Allah. Dan mungkin saja, semut-semut kecil itu membawa pesan dari langit yang ingin disampaikan kepadamu. Jangan skip video ini, karena di akhir nanti, kamu akan tahu kenapa tidak boleh membunuh semut, bahkan ketika mereka memenuhi rumahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, sahabat-sahabatku semua di channel ini. Channel yang mengajak kita merenung, menemukan tanda-tanda kebesaran Allah di balik hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Sebelum kita lanjut ke kisah penuh makna ini, tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan setiap kisah hikmah dan renungan yang akan membuka hati kita satu persatu. Pertanda rezeki sedang mendekat. Pernahkah kamu memperhatikan, tiba-tiba semut datang berbaris di dapurmu? Mereka berjalan rapi, tanpa suara, membawa butir makanan kecil di punggungnya. Sebagian dari kita mungkin langsung mengambil sapu, merasa terganggu, lalu menyingkirkannya. Padahal, bisa jadi, yang datang bukan sekadar semut, tapi tanda rezeki sedang menghampiri. Dalam pandangan Islam, tak ada yang datang tanpa izin Allah. Semut mencari tempat yang manis dan tempat yang bersih. Mereka tertarik pada aroma kehidupan, sama seperti rezeki yang datang ke hati yang bersih dan rumah yang penuh syukur. Semut tidak pernah datang ke tempat yang mati, kotor, atau penuh keluhan. Ia memilih tempat di mana ada harapan, ada sisa kebaikan, dan ada energi kehidupan. Begitulah rezeki. Ia tidak datang kepada orang yang berputus asa, tapi kepada mereka yang tetap berusaha walau kecil langkahnya, tetap bersyukur walau sedikit hasilnya, dan tetap berdoa meski belum dikabulkan. Semut kecil itu mengajarkan bahwa keberkahan datang dari kesabaran dan ketekunan. Para ulama dahulu menafsirkan, bila semut datang ke rumah, itu pertanda ada makanan, dan makanan adalah rezeki. Bahkan dalam makna batin, itu tanda rumahmu masih memiliki keberkahan, karena semut tak akan tinggal di tempat yang dijauhi malaikat. Masya Allah, makhluk sekecil itu menjadi tanda bahwa rahmat Allah masih dekat denganmu. Jadi, jika kamu melihat semut di rumahmu, jangan tergesa-gesa membunuhnya. Mungkin mereka datang membawa kabar baik bahwa pintu rezeki sedang terbuka. Bersihkan rumahmu, ucapkan Alhamdulillah, dan biarkan tanda-tanda kecil itu menjadi pengingat bahwa Allah masih menitipkan berkah di tempatmu berpijak. Tanda kebersamaan dan keharmonisan. Coba perhatikan, tak pernah engkau lihat seekor semut berjalan sendiri terlalu jauh. Mereka selalu datang dalam rombongan, saling mengikuti, saling menjaga arah. Tak ada yang menjadi raja, tak ada yang sombong, semua bekerja sama dalam kesunyian. Dari makhluk kecil itu, Allah sedang mengajarkan kita tentang arti kebersamaan. Semut tidak pernah mengambil makanan sendirian. Jika satu menemukan rezeki, ia memanggil lainnya untuk ikut. Mereka berbagi, bukan bersaing. Satu butir kecil mereka bawa bersama-sama dengan kekuatan yang muncul dari persatuan. Bayangkan, jika manusia memiliki hati seperti itu, tak akan ada iri, tak akan ada dengki, hanya tolong-menolong dan cinta dalam kebaikan. Mungkin itulah sebabnya Allah mengizinkan semut tinggal di rumahmu. Bukan karena kotor, tapi karena ia ingin engkau belajar. Rumah yang diberkahi adalah rumah yang penuh kebersamaan. Jika dalam rumah banyak pertengkaran, jika suami istri saling membentak, jika anak dan orang tua saling diam, maka yang hilang bukan sekadar ketenangan, tapi keberkahan itu sendiri. Semut hidup teratur, mereka punya jalur, punya peran, dan saling menghormati. Tidak ada yang iri pada yang membawa beban lebih besar, karena mereka tahu
semua berjalan untuk satu tujuan. Begitulah seharusnya keluarga, saling menutup kekurangan, bukan memperbesar kesalahan, saling menguatkan, bukan menjatuhkan. Jadi, jika engkau melihat semut di rumahmu, jangan buru-buru menyingkirkan mereka. Lihatlah dengan mata hati. Mungkin Allah sedang mengingatkanmu bahwa keluarga yang rukun dan saling membantu lebih kuat daripada rumah besar yang dipenuhi pertengkaran. Seperti semut yang kecil, tapi kuat karena kebersamaan, begitulah manusia yang besar jika hatinya dipenuhi kasih. Pertanda ujian atau peringatan. Tidak semua tanda itu berarti kabar baik. Kadang sesuatu yang kecil datang untuk mengingatkan kita dari sesuatu yang besar. Begitu pula dengan semut. Ketika mereka tiba-tiba muncul banyak, merayap di dinding, di dapur, di kamar, mungkin Allah sedang menegurmu dengan cara yang paling lembut. Semut bukan bala, tapi bisa menjadi isyarat bahwa ada yang perlu diperbaiki. Kadang rumah kita mulai kotor, bukan hanya kotor oleh debu dan sisa makanan, tapi juga oleh dosa, amarah, dan ucapan yang menyakitkan. Dindingnya mungkin bersih, tapi hatinya penuh keluhan. Lantainya mungkin mengilap, tapi udaranya sesak oleh rasa tidak ikhlas. Dan Allah, dalam kasih sayangnya, bisa saja mengirimkan semut sebagai tanda. Bangunlah, perbaiki keadaan rumahmu, bersihkan jiwamu. Ujian tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang Allah menegur lewat hal-hal kecil yang kita remehkan. Seekor semut mungkin membuatmu jengkel, tapi bisa jadi itu cara Allah membuatmu menunduk agar engkau kembali melihat ke bawah dan menyadari betapa kecilnya manusia. Rumah yang tidak lagi dibacakan ayat suci, yang tidak lagi terdengar zikir, pelan-pelan kehilangan cahaya keberkahan. Dan ketika cahaya itu memudar, makhluk Allah yang kecil pun gelisah, karena mereka mencintai tempat yang diingat di dalamnya nama Allah. Maka ketika semut datang, jangan marah, jangan langsung menyalahkan, apalagi membunuhnya. Ambil sapu, bersihkan rumahmu, tapi jangan lupa bersihkan hatimu juga. Mungkin itu bukan gangguan, tapi peringatan bahwa Allah sedang menegurmu dengan kasih, bukan murka. Dan ketika rumahmu kembali bersih, kau akan lihat semut itu pun pergi dengan tenang, meninggalkan pesan. Ujian hanyalah jalan untuk kembali pada Allah. Semut adalah makhluk yang berzikir. Semut, makhluk kecil yang sering kita abaikan, ternyata termasuk di antara makhluk Allah yang tidak pernah berhenti berzikir. Setiap langkahnya, setiap gerak kecil di tanah adalah bentuk ketaatan kepada Rabb-Nya. Dan mungkin kita yang sering lupa mengingat Allah justru kalah dalam ketekunan dengan makhluk sekecil mereka. Rasulullah pernah bersabda bahwa tidak satupun makhluk di bumi kecuali mereka bertasbih kepada Allah. Hanya saja kamu tidak memahami tasbih mereka. Bayangkan, semut kecil yang bahkan suaranya tak terdengar, ternyata setiap detiknya memuji nama Allah. Dalam sebuah kisah disebutkan, ada seorang nabi yang digigit semut, lalu karena marah, ia membakar sarangnya. Lalu Allah menegurnya dengan lembut, "Mengapa engkau membinasakan satu kaum yang bertasbih kepadaku?" Subhanallah, teguran itu menunjukkan betapa Allah mencintai makhluk sekecil semut. Mereka tidak punya suara lantang, tidak punya tangan besar untuk berdoa, namun semut tetap tunduk, patuh, dan tekun menjalankan tugasnya. Setiap kali mereka mencari rezeki, mereka melakukannya tanpa mengeluh, karena bagi semut itu ibadah. Jadi, jika engkau melihat semut di rumahmu, ingatlah, mereka bukan hanya mencari makan, mereka sedang bertasbih. Dan jika engkau ingin rumahmu dipenuhi keberkahan, izinkan zikir mereka menggema di sekitarmu. Karena selama semut masih mau datang, itu berarti masih ada kehidupan, masih ada rahmat, dan masih ada nama Allah yang disebut di rumahmu. Jangan sampai dibunuh. Di akhir semua ini, ada satu pesan yang sering dilupakan manusia. Jangan bunuh semutmu. Makhluk kecil itu tidak pernah berniat mengganggu. Ia hanya mencari rezekinya.
sebagaimana engkau pun mencari rezekimu setiap hari. Dan siapa tahu, ketika engkau membunuhnya, engkau justru memutus satu rantai zikir yang sedang naik ke langit. Rasulullah pernah melarang membunuh 4 makhluk kecil tanpa alasan: semut, lebah, burung hudhud, dan burung surad. Karena semua makhluk itu memiliki tugasnya masing-masing di bumi. Jadi ketika tanganmu terangkat untuk membunuh seekor semut, ingatlah, ia sedang bekerja, sedang berzikir, sedang menjalankan perintah Allah. Jika mereka datang ke rumahmu, jangan marah. Usirlah dengan sabar, bersihkan sumber makanannya, tapi jangan zalim. Karena keberkahan rumah bukan hanya diukur dari kebersihan lantai, tapi juga dari kelembutan hati penghuninya. Setiap semut yang berjalan adalah ciptaan yang tunduk pada hukum Allah. Dan ketika engkau menghormatinya, sesungguhnya engkau sedang menunjukkan rasa syukurmu pada Sang Pencipta. Bukankah kita semua hanya makhluk kecil di hadapannya, yang hidupnya juga bergantung pada rahmat dan kasih sayangnya? Jadi, jika banyak semut datang ke rumahmu, ucapkanlah Alhamdulillah, karena mungkin itu tanda bahwa Allah masih mengingatmu. Jangan buru-buru mengusir, apalagi membunuh. Biarkan mereka menjadi tamu kecil yang membawa pesan besar bahwa keberkahan dan kasih sayang Allah masih menetap di rumahmu. Subhanallah. Jangan lupa sebarkan pesan ini agar lebih banyak yang sadar bahwa setiap makhluk adalah ayat dari kebesaran Allah